Yang terhormat Ibu Tutor, saya akan mempresentasikan analisis fungsi bahasa Indonesia dari kata dan frasa gaul. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara terus berkembang karena pengaruh media sosial, di mana kata dan frasa gaul menjadi fenomena linguistik yang mencerminkan dinamika sosial di kalangan mahasiswa dan remaja. Kata dan frasa gaul memiliki banyak manfaat komunikatif selain menambah kosakata Anda. Tujuan analisis ini adalah untuk menemukan, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan fungsi bahasa Indonesia dalam data tersebut. Untuk masalah penelitiannya ada 3 pertanyaan, dan nanti akan saya jawab di bagian hasil dan pembahasannya. Selanjutnya, teori yang digunakan. Landasan untuk analisis ini adalah teori fungsi bahasa oleh M.A.K. Halliday yang mencakup 7 fungsi utama: instrumental, memenuhi kebutuhan; regulasi, mengatur perilaku; interaksional, membangun hubungan; personal, menyatakan diri; dan heuristik, menyelikan. Data gaul di media sosial seringkali terjadi secara kontekstual dan spontan, menunjukkan peran bahasa sebagai alat sosial. Hal ini diungkap oleh Halliday pada tahun 1978. Setelah data direduksi, analisis ini memungkinkan data untuk berbicara terlebih dahulu sebelum didiskusikan dengan teori, sehingga akademik tetap objektif. Data dikumpulkan dari 50 kata dan frasa gaul pada tugas 1 dari unggahan viral di media sosial, Instagram, dan WhatsApp, seperti Gasken dan Pipes. Data ini telah direduksi dengan memilih 14 kata dan frasa gaul yang relevan, yang menunjukkan fungsi bahasa langsung pada tugas 2. 36 kata dan frasa gaul seperti anjir dan lemot disisihkan dengan catatan tidak menunjukkan fungsi bahasa verbal yang analysable. Analisis kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif memastikan orisinalitas dengan menggabungkan data primer. Hasil dan pembahasannya pada reduksi dan kategorisasi data. Data direduksi menjadi 14 kata dan frasa gaul representatif. Dominasi kata dan frasa gaul menunjukkan fungsi regulasi 40%, interaksional 30%, personal 20%, dan instrumental 10%. Interpretasinya menunjukkan datanya bagaimana konteks media sosial mendorong bahasa, budaya hype pada mahasiswa dan remaja di Indonesia, di mana gaul berfungsi sebagai modal sosial. Hal itu diungkap oleh Bourdieu 1991, dirujuk oleh Halliday. Fungsi regulasi dominan mencakup 4 frasa dan 1 kata. Ada 5 kasus pada bahasa gaul, seperti salah satu contohnya frasa gercep dong, yang digunakan untuk mengatur perilaku seseorang di WhatsApp. Selanjutnya ada fungsi interaksional,
mencakup 4 frasa, ada 4 kasus pada bahasa gaul, seperti salah satu contohnya, frasa aku lagi curhat sama mama, yang digunakan untuk membangun interaksi dengan seseorang di WhatsApp. Lalu ada fungsi personal yang mencakup 3 frasa, ada 3 kasus pada bahasa gaul, seperti salah satu contohnya, frasa aku overthinking setiap malam, yang digunakan untuk menunjukkan sikap dan perilaku pribadi di WhatsApp dan Instagram. Fungsi instrumental mencakup 1 kata dan 1 frasa. Ada 2 kasus pada bahasa gaul. Seperti salah satu contohnya, frasa vibes-nya dapet, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan di Instagram. Untuk menjawab pertanyaan dari masalah penelitian tadi, pada pertanyaan pertama, berdasarkan data, kata, atau frasa gaul yang terkumpul, bentuk kata yang paling banyak digunakan yaitu borrowing, semantik, akronim, blending, variasi, dan singkatan. Data tersebut berdasarkan bentuk kata dari 14 kata atau frasa gaul yang sudah dikumpulkan dan direduksi pada tugas 2. Dengan melihat jenis bentuk template coding pada tugas 1. Selanjutnya, pada pertanyaan kedua, berdasarkan data yang terkumpul, faktor yang mempengaruhi remaja memilih menggunakan kata-kata gaul tersebut diambil dari data sekunder dari hasil wawancara 6 responden mahasiswa Universitas Brawijaya yang saya temui di YouTube. Hasil wawancaranya sebagai berikut. Responden 1 dari Sabimna Sudestiani, Filkom jurusan SI. Faktor yang mempengaruhi memilih menggunakan bahasa gaul, karena kita berasal dari banyak daerah, jadi tercampur-campur. Mereka membawa bahasa dan daerah mereka, dan kita juga membawa bahasa kita dari daerah kita. Jadi kalau dalam bergaul, pakai bahasa gaul itu supaya lebih akrab. Lalu ada responden 2, Rijal FTV. Faktor yang mempengaruhi memilih menggunakan bahasa gaul itu untuk mendapatkan relasi atau mendapatkan teman. Tetapi kita juga harus balance dalam menggunakannya dengan bahasa Indonesia. Selanjutnya, responden 3 dari Muhammad Jainal Arif, Fakultas Teknik. Faktor yang mempengaruhi memilih menggunakan bahasa gaul, pertama yaitu lingkungan sosial. Karena di sini tuh banyak yang merantau dari daerah manapun, dan mereka ingin melakukan pendekatan. Kedua, sosial media. Karena banyak bahasa gaul yang menyebar, jadi orang-orang juga terpengaruh. Kepraktisan dan kesimpulan itu penting untuk mengekspresikan sesuatu. Selanjutnya responden 4 dari Nanda jurusan Fisika. Faktor yang mempengaruhi memilih menggunakan bahasa gaul, karena pakai bahasa gaul tuh kayak jadi lebih luas, terus kitanya juga enggak canggung atau kaku. Terus responden 5 dari Siti Acara jurusan Sosiologi. Faktor yang mempengaruhi memilih menggunakan bahasa gaul, kita kayak lebih dekat atau ngerasa lebih dekat dengan individu. Terakhir, ada responden 6, Viko, Fakultas Kimia Angkatan 2021. Faktor yang mempengaruhi memilih menggunakan bahasa gaul,
karena praktis dan mudah diucapkan. Menjawab pertanyaan 3, konteks kata-kata gaul itu paling banyak digunakan oleh remaja dari Instagram dan WhatsApp. Konteks lainnya, remaja biasanya menggunakan kata-kata gaul condong dominan kepada teman sebaya. Konteks lainnya juga, remaja menggunakan kata-kata gaul dari lingkungan sosial, daerah, dan budaya yang berbeda-beda. Kesimpulannya, analisis ini dilakukan dengan metode pengumpulan data kualitatif untuk menemukan, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan fungsi bahasa dalam data tersebut dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang memastikan orisinalitas dalam menggabungkan data primer. Fungsi regulasi dominan 40%, diikuti interaksional 30%, personal 20%, dan instrumental 10%, menunjukkan kecenderungan bahasa gaul sebagai alat yang mengatur perilaku di media sosial. Implikasinya, diintegrasikan bahasa gaul dalam pengajaran dengan fungsi bahasa untuk relevansi. Berdasarkan data kata frase gaul yang berkumpul, bentuk kata yang paling banyak digunakan yaitu borrowing, semantik, akronim, blending, variasi, dan singkatan. Data tersebut berdasarkan bentuk kata dari 14 kata frasa gaul yang sudah dikumpulkan dan direduksi. Faktor yang mempengaruhi remaja memilih menggunakan bahasa gaul tersebut diambil dari data sekunder, hasil wawancara 6 responden mahasiswa. Dan konteks bahasa gaul itu paling banyak digunakan oleh remaja dari Instagram dan WhatsApp. Referensi yang saya cantumkan dalam presentasi tugas 3 ini dari buku oleh Bordeaux tahun 1991 dengan judul Language and Symbolic Power. Terus ada Halliday, MAK tahun 1978 dengan bukunya Language as Social Semiotic, The Social Interpretation of Language and Meaning. Terus ada 2 referensi dari link YouTube berdasarkan data sekunder tadi yang dari hasil wawancara mahasiswa Universitas Brawijaya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.